Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-101 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masuk kita pada pembahasan sifat-sifat yang telah tetap di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat al-ulu, itu sifat tinggi bagi Allah Azza wa Jalla. Beliau menyebutkan di sini satu di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang telah tetap di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah wa qawlihi fi ruqyatil marid. Sabda beliau SAW tentang ruqyah orang yang sakit. Yaitu apa yang beliau sebutkan di sini adalah bagian dari ruqyah dari orang yang sakit. Karena di dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, ini adalah hadis Abu Darda, "Man ishtaka minkum syai'an aw ishtakahu akhun lahu falyaqul Rabbana Allahul ladzi fis sama." Barang siapa yang di antara kalian yang merasa sakit, mengeluhkan sesuatu, aw ishtakahu akhun lahu, atau ada seorang saudaranya yang mengeluh, itu baik diri kita sendiri maupun orang lain yang mengeluh, baik kita yang sakit maupun orang lain yang sakit, falyaqul, maka adalah dia mengatakan Rabbana. Di sini memanggil Allah SWT, berdoa kepada Allah, Rabbana, kemudian Allahul ladzi fis sama, wahai Rabb kami, Allah yang ada fis sama. Dan ini adalah syahid dari hadis ini, Allahul ladzi fis sama, Allah yang fis sama. Dan sebagaimana telah berlalu ketika kita membahas firman Allah, aamintum man fis sama, bagaimana kita memahami makna fis sama. Sekarang apa dalilnya bahwasanya fi terkadang maknanya adalah ala, ya, fasihu fil ardh famshu fi manakibiha. Hendaklah kalian berjalan di jalan-jalan. Hendaklah kalian berjalan di atas bumi. Fi di sini maksudnya adalah di atasnya. Kemudian juga firman Allah, wala usallibannakum fi judu'in nakhli. Kemudian juga firman Allah, wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahr. Ya, supaya berjalan di atas laut, maksudnya bukan di dalam laut. Maka ini menunjukkan tentang makna fis sama. Kemudian taqaddasa ismuka, taqaddasa yaitu suci dan mulia namamu, dan nama di sini mufrad diidhafahkan, mufrad yang disandarkan. Maka dia yufidul umum, faedahnya adalah umum, berarti dia mencakup seluruh nama Allah Azza wa Jalla. Seluruh nama Allah adalah nama yang suci, nama yang mulia. Amruka fis sama'i wal ardh. Perkaramu ya Allah di langit maupun di bumi. Dan amrullah ada dua, ada amrullah yang kauni dan ada amrullah yang syar'i. Amrullah yang kauni yaitu perintah Allah SWT dan ketentuan Allah, takdir Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini mencakup di langit maupun di bumi. Apa yang Allah kehendaki di langit maupun di bumi, amruka fis sama'i wal ardh. Perkaramu ya Allah, perintahmu ya Allah yang kauni itu mencakup, ya, dan terjadi baik di langit maupun di bumi. Di langit, ya, terjaganya langit dan malaikat yang ada di sana, maka mereka bergerak dan diam, berbicara dan tidak, itu dengan amrullah al-kauni, Allah SWT yang mentakdirkan. Demikian pula yang ada di bumi. Dan amru di sini juga mencakup amru yang syar'i, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla atau perintah Allah yang syar'i. Maka Allah SWT di langit menyuruh para malaikatnya untuk beribadah, dan mereka pun beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula di bumi menyuruh manusia untuk beriman, beramal saleh, menunjukkan bahwasanya amrullah fis sama'i wal ardh. Baik. Kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ardh. Sebagaimana rahmatmu ya Allah di langit, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Sekarang berdoa setelah sebelumnya bertawasul kepada Allah SWT dengan menyebutkan nama Allah, mengatakan Rabbana, bertawasul dengan rububiyah Allah, kemudian menyebutkan bahwasanya Allah SWT
Dialah yang memiliki sifat ulu, berarti bertawasul dengan sifat ulu bagi Allah. Kemudian juga memuji Allah dengan nama-namanya, dan bahwasanya nama-nama Allah adalah nama-nama yang taqaddasat, yaitu yang mulia, yang suci. Kemudian memuji Allah dengan mengatakan amruka fis sama'i wal ardh, yang kauni maupun yang syar'i, di langit maupun di bumi, semuanya adalah dengan kehendak Allah. Ini memuji Allah SWT, dan ini adalah adab dalam berdoa. Kita dahulukan dengan pujian. Dan di sini ingin mendoakan untuk orang yang sakit atau untuk diri kita yang sakit. Di antaranya adalah memuji Allah SWT bahwasanya amrullah yang kauni maupun yang syar'i itu mencakup yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Menunjukkan tentang harusnya kita bertawakal kepada Allah SWT dan pasrah. Dan kita ingin berdoa untuk kesembuhan diri kita dan juga untuk kesembuhan orang lain. Kemudian bertawasul dengan rahmat Allah. Kama rahmatuka fis sama. Sebagaimana rahmatmu di atas atau di langit. Ij'al rahmataka fil ardh. Maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Yaitu meminta kepada Allah SWT rahmat, karena rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Ij'al rahmataka fil ardh. Maka rahmah di sini Allahu a'lam, di sini adalah rahmah yang makhluqah. Karena sebagaimana telah berlalu bahwasanya rahmatullah, maka di sana ada rahmah yang merupakan sifat Allah Azza wa Jalla, dan di sana ada rahmah yang merupakan makhluk Allah. Ada rahmah yang merupakan sifat Allah, seperti misalnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi rahmatika astaghitsu. Dengan rahmatmu ya Allah kami atau aku beristighatsah. Berarti di sini rahmat yang merupakan sifat Allah, masdar. Ya, rahmah yang terkandung dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka itu adalah sifatullah, bukan makhluk. Dan di sana ada rahmat yang makhluk, sebagaimana Allah SWT mengatakan kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asya. Engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu orang yang aku kehendaki. Dan telah berlalu juga bahwasanya Allah SWT menciptakan 100 rahmah. Jelas di sini khalaqa, Allah menciptakan 100 rahmah. Menunjukkan ya bahwasanya di sana ada rahmah yang makhlukah, dan apa yang ada di sekitar kita berupa kenikmatan, maka ini adalah rahmat Allah, termasuk di antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka ini juga sangat sesuai karena kita sedang meruqyah, meminta rahmat Allah, meminta kesembuhan, dan kesembuhan adalah bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ij'al rahmataka fil ardh. Ighfir lana hubana wa khatayana. Ampunilah untuk kami dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Hub artinya adalah dosa. Allah SWT mengatakan innahu kana huban kabiran. Sungguhnya itu adalah dosa yang besar. Hub artinya adalah dosa. Wa khatayana, ini maknanya juga dosa. Ya, sebagian syurrah menyebutkan bahwasanya hub maknanya adalah al-itsm, adapun khataya maknanya adalah az-dzunub. Allahu a'lam, perbedaan antara keduanya. Ya, hub di sini adalah dosa kecil, adapun khataya maknanya adalah dosa besar. Allahu a'lam. Ighfir lana, ampunilah dosa kami. Dan ighfir artinya adalah ustur. Ghafara artinya adalah satara, yaitu menutupi. Dan makna meminta maghfirah dari Allah SWT yang pertama adalah minta ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla dosanya sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah minta supaya dihapuskan konsekuensi dari dosa tadi, baik di dunia maupun di akhir. Karena yang namanya dosa ini punya akibat, punya dampak. Terkadang dampaknya seperti dihalangi dari rezeki. Innal abda qad yuhram min rizqi bi dzambin yusibuhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang hamba terkadang diserutkan rezekinya, dihalangi dari rezeki karena sebuah dosa yang dia lakukan. Kemudian juga keresahan di dunia, kegelisahan, ketakutan, ini semua adalah karena sebab dosa. Minta kepada Allah SWT supaya dihapuskan, selain ditutupi dosa tadi sehingga tidak dilihat oleh orang lain, juga meminta kepada Allah supaya dihapuskan dampak dari dosa tadi, sehingga tidak terkena dampaknya di dunia maupun di akhirat. Anta Rabbut Tayyibin.
kemudian kembali bertawasul kepada Allah SWT dengan rububiyah Allah. Engkau ya Allah adalah Rabbu at-tayyibin, Rabb orang-orang yang baik. Ini maksud dengan tayyibin seperti para nabi dan juga para pengikut nabi yang mereka berjalan di atas jalannya para nabi dan juga para rasul, mereka adalah tayyibin. Dan Allah SWT adalah Rabbu al-alamin. Allah adalah Rabb untuk semuanya. Dialah Allah SWT Rabb dan kita adalah marbu. Berarti di sana ada rububiyah ammah, rububiyah yang umum untuk semuanya. Adapun yang disebutkan dalam hadis ini maka ini adalah rububiyah khassah, yaitu rububiyah Allah terhadap para nabi dan juga orang-orang yang baik, at-tayyibin. Baik. Kemudian anzil rahmatan min rahmatika. Kembali dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, ya Allah, turunkanlah rahmat di antara rahmat-rahmatmu. Allah alam di sini adalah rahmat yang makhlukah. Wa shifaan min shifaika ala hadzal waja', dan kesembuhan di antara kesembuhan. Dan syifa ini adalah bagian dari rahmat Allah. Ya, kesembuhan adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Berarti di sini disebutkan yang khusus setelah yang umum. Wa shifaan min shifaika ala hadzal waja', atas penyakit ini. Atas penyakit ini. Itu kesembuhan atas penyakit ini. Dan ada yang membaca ala hadzal waji' dengan mengkasrah jim dan memaknai al-waji' adalah orang sakitnya. Dan ada yang membaca ala hadzal waja' dengan menfathah jim, berarti penyakitnya. Dan maknanya sama. Fayabra'u, kemudian dia sembuh. Maksudnya meminta kepada Allah rahmat di antara rahmat-rahmatnya dan kesembuhan di antara kesembuhannya atas penyakit ini atau atas orang yang sakit ini, sehingga dia yabra', sehingga dia hilang penyakitnya dan terlepas dari penyakit tersebut. Syahidnya di sini adalah lafaz yang Allahul ladzi fis sama'. Di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu di dalam sunannya, dan Syekh Al-Albani menghukumi hadis ini dengan sebagai hadis yang dhaif. Seandainya hadis yang dhaif, dalil tentang uluwullah banyak sekali. Dhaifnya hadis ini tidak memudarati. Syekhul Islam sudah menyampaikan dari awalnya. Beliau menyampaikan bahwasanya nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla ini diambil dari hadis-hadis yang sahih. Al-ahadits as-sihah. Hadis-hadis yang sahih. Ini beliau memberikan kaidah dari awal. Mungkin beliau menganggap bahwasanya di sini adalah tidak sampai derajat dhaif. Syekhul Islam menghasankan. Jadi beliau menganggap ini adalah hadis yang hasan. Dan hadis yang hasan ini menurut sebagian ulama mereka menjadikan satu, ya, antara hasan dengan sahih itu dinamakan dengan hadis yang sahih. Jadi yang ada hadis sahih dengan hadis yang dhaif. Ada sebagian memasukkan hasan ke dalam sahih. Yang jelas yang hasan dan sahih ini semuanya adalah tetap dari Nabi SAW dan diamalkan, diyakini, diamalkan kalau itu berupa amalan dan diyakini kalau memang itu berupa khobar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.